Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatu Syarifah. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang asal-usul berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai dengan 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu merupakan bapak pendiri dari dinasti Bani Umayyah. Berdirinya Khalifah Bani Umayyah sekaligus sejarah baru bagi sistem politik di dunia Islam, dari corak karismatik berbasis prestis religius ke sistem patrimonial. Dalam menjalankan pola pemerintahan, model yang banyak dipakai dalam pemerintahan ini yaitu model kekaisaran Bizantium, yang diramu dengan tradisi khilafah awal. Model Bizantium ini begitu menonjol dalam sistem suksesi atau patrimonial dan dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa, contohnya yaitu peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Nah, latar belakang itu berkelanjutan ketika pemerintah Islam dipegang oleh Hasan bin Ali yang sangat singkat. Makna yang bisa diambil dari peristiwa tersebut adalah adanya peralihan sistem pemerintahan dari yang bersifat demokratis menjadi pemerintahan yang bersifat monarki. Hal ini menjadi tonggak sejarah perjalanan panjang perpolitikan umat Islam. Dari ke-14 orang khalifah Bani Umayyah, yang termasuk khalifah itu yang bergaya hidup hedonisme, itu ada 3 khalifah. Dari ketiga khalifah yang sangat berkelimang dengan harta dan kemewahan, sehingga mereka itu tidak memperdulikan kesejahteraan rakyatnya, bahkan keluar dari peraturan dan ketentuan Islam. Dampak dari sikap hidup mewah di lingkungan istana tersebut terlihat dari watak, tabiat, dan moral anak-anak khalifah yang tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dari Bani Umayyah. Poin kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa Umayyah ini yang masuk dalam periode klasik, yaitu memiliki beberapa kesamaan dengan pendidikan masa Khulafah al-Rasyidin. Pendidikan pada masa ini masuk dalam fase pertumbuhan pendudukan Islam. Walaupun demikian, pendidikan yang ada pada masa Umayyah tetap mempunyai perbedaan dan juga perkembangannya tersendiri. Pendidikan Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW itu berpusat di Madinah. Ketika masa Umayyah, pendidikan Islam ini mengalami perkembangan. Nah, mengingat Umayyah banyak melakukan ekspansi sehingga negara Islam bertambah luas dengan pesatnya. Negara Islam itu meliputi Syria, Irak, Persia, dan Syamarkan, Mesir, Maroko, dan Spanyol. Jadi pada masa Bani Umayyah ini dia tidak begitu mementingkan pendidikan. Dia lebih ke ekspansi, memperluas wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Tapi dia juga melanjutkan pendidikan yang sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Di lingkungan istana tersebut terlihat dari watak, tabiat, dan moral anak-anak khalifah yang tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan
tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dari Bani Umayyah. Poin kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa Umayyah ini yang masuk dalam periode klasik, yaitu memiliki beberapa kesamaan dengan pendidikan masa Khulafa al-Rasyidin. Pendidikan pada masa ini masuk dalam fase pertumbuhan pendudukan Islam. Walaupun demikian, pendidikan yang ada pada masa Umayyah tetap mempunyai perbedaan dan juga perkembangannya tersendiri. Pendidikan Islam yang dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW itu berpusat di Madinah. Ketika masa Umayyah, pendidikan Islam ini mengalami perkembangan. Nah, mengingat Umayyah banyak melakukan ekspansi sehingga negara Islam bertambah luas dengan pesatnya. Negara Islam itu meliputi Syria, Irak, Persia, dan Syamarkan, Mesir, Maroko, dan Spanyol. Jadi pada masa Bani Umayyah ini dia tidak begitu mementingkan pendidikan. Dia lebih ke ekspansi, memperluas wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Tapi dia juga melanjutkan pendidikan yang sudah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kamilatus Syarifah. Yang C, perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Bisa dikatakan bahwa puncak kejayaan Islam berada pada masa dinasti Umayyah, setidaknya ditunjukkan dengan luas wilayah kekuasaan. Selain itu juga berkembang kebudayaan, tetapi pada masa dinasti Umayyah tidak semua pemimpin berkuasa mampu mempertahankan kebanggaan tersebut. Sebagai banyak dialami oleh bangsa lain di dunia, hal itu mengandung arti bahwa dinasti Umayyah juga mengalami masa kemasan dan masa suram. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib berkuasa, keadaan kaum muslimin terjadi perpecahan umat sehingga timbul kelompok-kelompok atau golongan yang masing-masing bersikuku merasa memiliki hak berkuasa. Pemerintah pada masa dinasti Umayyah menggunakan cara militer dan diplomasi untuk meredam pergolakan yang dilakukan oleh musuh politiknya. Prestasi yang membanggakan adalah ketika kekuasaan di bawah kendali Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena mampu menerapkan diplomat politik dengan baik di bidang militer. Dibentuk lembaga tentara. Pembentukan ini termasuk salah satu strategis untuk memperkuatkan posisi para khalifah dari dinasti Umayyah. Sisi aliran politik tanpa bahwa para khalifah dinasti Umayyah menganut aliran politik ekspansi atau politik ekspansi perluasan kekuasaan wilayah. Yang D, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Berkembang ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah berpusat di kota Basra dan Kufah, Irak. Pada waktu banyak kemunculan tokoh-tokoh muslim yang ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh itu adalah Khalid dan Yazid bin Muawiyah. Selain terkenal sebagai seorang aktor penyair, dia adalah orang pertama kali menerjemahkan buku di bidang ilmu kedokteran dan kimia. Puncak keemasan berkembang ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau sering mendatangkan para ulama dan fuqaha ke istana untuk mengupas berbagai disiplin ilmu. Para tokoh yang terkenal pada masa itu antara lain Hasan al-Basri, Ibnu Sa'id az-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Ditawarnya segitu dia nawarnya.
Dia nawarnya segitu. Selain di bidang ilmu pengetahuan, pemerintah dinasti Umayyah juga sangat memperhatikan pembangunan fisik. Hal itu morong pemindahan pusat pemerintahan dari Jazirah Arab sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, dan pembangunan fisik Mangga itu kini menjadi bangunan bersejarah dengan adanya peninggalan sejarah untuk membuktikan bahwa ketika dinasti Umayyah berkuasa, peradaban dan kebudayaan kaum muslimin termasuk dalam tataran tinggi. Sekian, terima kasih. Jelaskan tentang faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwah bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir. Ditangkap dan dibunuh di sana. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumbasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para pengusaha Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kekuatan. Kekuatan Islam cenderung mendudukan manusia pada derajat yang sama. Jadi semua orang mempunyai hak yang sama untuk memimpin, sehingga tidak sepaham apabila kekuasaan hanya dimonopoli oleh satu golongan atau keluarga. Maka dapat dikatakan bahwa dinasti Umayyah telah menggoreskan sejarah baru. Hal penting lainnya adalah tindakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang mempersiapkan seorang putra mahkota untuk menghindari ancaman dan tekanan dari pendukung Muawiyah. Di pihak lain, masih ada tokoh dari kalangan muslim yang tidak mau mengubah cara yang diterapkan pada masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para tokoh tidak bersedia membalat pengangkatan putra mahkota. Sekian kesulitan untuk menggalang persatuan dan kekuasaan. Di samping itu, sebagai besar golongan Mawali non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan sesuatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang memperlibatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban beratnya kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan khalifah sebelumnya. Perbedaan kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khulafaur Rasyid adalah perubahan sistem pemerintah yang demokratis menjadi monarki. Pada masa Khulafaur Rasyid, sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.